Zaman SMP udah pas rasanya gitu ya. Kalau misalnya merekam video ini di Belanda tanpa mengutip orang yang memang berdarah Belanda. Seorang bernama Hendrik Willem van Loon. Dia seorang berdarah Belanda, kelahiran di Amerika, dan dia pernah berkata bahwa tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak ada dilema. Jadi ya dilema itu menjadi satu hal ketika kita ini bingung mau pilih yang mana, pilih yang ini atau pilih yang itu. Pilih yang ini kayaknya kok yang itu lebih menarik gitu. Pilih yang itu kayaknya kok yang ini kok jadi kayak lebih menarik ya gitu. Jadi ini sebuah dilema. Atau seperti orang Indonesia mengatakan seperti makan buah si malakama, itu juga menggambarkan tentang adanya sebuah dilema. Dan sebenarnya dilema ini juga hal yang tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak kecil pun sebenarnya juga mengalami yang namanya dilema tadi. Memang dalam taraf yang berbeda. Kemudian pemimpin-pemimpin negara besar pun juga negara kecil juga mengalami yang namanya dilema ketika mereka akan memutuskan sesuatu, menaikkan pajak misalnya, mengubah kebijakan, pasti mereka juga mengalami dilema. Dan dilema apa yang ada dalam pendidikan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Di belakang saya, jika Anda melihat, ada bangunan yang cukup unik, tinggi. Buat yang masih ingat, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya pernah posting sebuah video yang juga direkam di tempat yang sama. Buat yang masih ingat gitu ya, namanya, buat yang lupa, kalau masih kan ya nggak usah disebutkan. Buat yang lupa, gedung ini adalah gedung yang dinamakan Forum yang terletak di pusat kota Groningen dan menjadi semacam perpustakaan, menjadi tempat belajar buat mahasiswa ketika musim ujian, dan ada kafenya, bisa hangout, bisa santai, anak-anak kecil bisa main di situ gitu ya. Nanti kita akan ke sana, kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya, apakah ada perubahan atau enggak setelah 2 tahun tidak mengunjungi tempat ini. Guru yang menjadi bagian terintegrasi gitu ya di dalam sistem pendidikan itu juga tidak lepas dari yang namanya dilema. Guru juga menghadapi berbagai hal yang membuat dia harus memilih dan juga tidak mudah. Salah satu yang dihadapi guru dalam hal ini adalah pilihan antara menjadi guru yang kalem gitu ya, guru yang tidak menekan siswa, atau menjadi guru yang tegas. Setiap setiap pilihan pasti punya konsekuensi, dan sepertinya penanya di Quora ini sedang mengalami dilema. Jadi kalau ingin jadi guru yang disukai, kayaknya jangan terlalu keras deh sama siswa, nanti benci sama saya gitu. Tapi nanti kalau saya bikin begini, nanti guru yang siswa tidak hormat lagi sama saya gitu. Atau kalau mau jadi guru yang baik harusnya tegas, karena guru itu mengajar siswa supaya tertib dan sebagainya. Nah, situasi-situasi yang model seperti ini, dilema situasi ini menjadi kadang-kadang menjadi sulit untuk dipilih ketika posisinya juga jadi rumit. Misalnya masih jadi guru baru gitu ya, sedang menggait simpati dari siswa misalnya. Nanti kalau saya jadi guru yang tegas, nanti saya maju dibenci, nanti bisa panjang ceritanya, kira-kira demikian. Kalau saya jadi guru yang kalem, memang saya mungkin menarik simpati siswa, tapi nanti siswa kurang ajar sama saya. Nah, ini dilema-dilema yang mungkin dihadapi oleh teman-teman guru, terutama bagi yang masih muda. Di dalam gedung yang namanya Forum ini itu ada banyak tempat yang menarik gitu. Salah satunya adalah seperti ini. Jadi ini adalah market kota Groningen dengan berbagai macam landmark yang ditandai di sana. Dan ini adalah gedung Forum gitu ya, yang sekarang saya berada. Dan ini menjadi satu tempat yang dipakai untuk menunjukkan seperti apa sih kota Groningen ketika orang mau lihat dari atas, bird view seperti itu. Kalau punya drone enak gitu ya, kalau tidak punya kan juga sulit, maka dibuatkan yang seperti ini. Begitu
belakang saya Anda bisa melihat ada banyak meja-meja di sana, ada banyak anak-anak muda sedang belajar, belum tentu masa ujian ya, tapi menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi menjadi pendidik itu sebenarnya seperti bermain layang-layang. Jadi nggak tahu ya apakah anak sekarang mengerti gitu ya cara bermain layang-layang. Tapi buat yang pernah main layang-layang, layang-layang itu kan dia terbang karena ada angin gitu ya, yang searah dengan arah pandang para pemainnya. Dan ketika bermain layang-layang itu, maka ada masanya kita itu menarik, ada masa kita mengulur gitu ya. Jadi ketika menarik berarti kita ingin mengendalikan arah layang-layang itu mau kemana. Jika kita mengulur, maka kita itu memberikan kebebasan kepada layang-layang itu untuk bergerak sesuai dengan situasi angin yang ada. Dan buat orang yang sudah terbiasa main, maka dia ngerti gitu. Oh, kapan dia mesti tarik, oh kapan dia mesti lepaskan dan sebagainya. Orang yang baru mulai belajar itu akan mulai membangun apa ya? Mulai membangun feelingnya begitu. Kapan dia narik, kapan dia mengulur benangnya. Dan saya kok yakin dalam beberapa saat, mungkin satu atau dua kali begitu dia sudah bisa gitu ya, sudah bisa untuk main layang-layang, sudah tahu secara umum kapan mesti menarik, kapan mesti mengulurnya. Mungkin tidak terlalu ahli gitu ya, tapi sudah punya semacam feeling begitu kapan timing yang tepat. Dan semua pasti juga belajar dari kesalahan. Salah narik ternyata gitu ya, salah ngulur ternyata. Nah, ini menjadi sebuah ilustrasi yang saya pakai untuk menggambarkan situasi antara guru yang kalem dan guru yang tegas tadi. Menarik layang-layang itu ibarat memberikan tekanan, atau kalau dalam bahasa yang lebih terbuka lagi, memaksa siswa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh gurunya. Dalam beberapa hal, kalau kita memperhatikan situasi ini, maka hal ini itu kadang diperlukan saat akibatnya itu fatal jika tidak dilakukan. Nah, ini seperti tadi kalau main layang-layang gitu ya. Kapan mesti narik gitu untuk bisa kita mengendalikan layang-layang itu. Kalau enggak bisa fatal, misalnya benangnya putus, layang-layangnya hilang dan sebagainya. Dan situasi ketika siswa ini mesti dipaksa mengerjakan sesuatu, mesti dipaksa ke arah tertentu, itu dapat dilakukan ketika sesuatu itu bisa berakibat fatal jika tidak dikerjakan. Dan memang kadang-kadang gitu ya, ada batas di mana seseorang itu, guru ya, mesti memilih gitu ya. Kalau akibatnya itu tidak terlalu fatal, mungkin sebaiknya dilepas aja gitu, dilepas supaya mereka bisa belajar sesuatu. Tetapi ketika situasinya itu fatal, maka guru mesti ambil tindakan khusus. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai feeling tadi, ya. Feeling bagaimana kapan mesti menarik, kapan mesti mengulur. Dan situasi ketika guru itu memaksa siswa untuk mengerjakan sesuatu menurut keinginan gurunya, maka itu menempatkan guru pada situasi menjadi guru yang tegas. Jadi guru yang tegas itu sebenarnya ya belum tentu guru yang jahat gitu ya. Tetapi seharusnya ada situasi-situasi tertentu di mana guru ini melihat ada bagian yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan fatal akibatnya. Biasanya guru yang tegas itu tidak disukai oleh siswanya. Guru yang tegas ini bahkan dianggap merepotkan siswa karena berbagai aturan yang diterapkan, karena berbagai macam paksaan yang diberikan kepada siswanya. Menurut saya ini adalah sifat yang alami begitu ya, karena secara natural manusia itu ingin sesuatu yang mudah, dan karena siswanya juga manusia, maka siswa juga ingin sesuatu yang mudah.
sesuatu yang tidak merepotkan, dan dipaksa mengerjakan sesuatu itu tidak nyaman gitu ya. Itu menempatkan pada situasi yang tidak mudah, sehingga ya wajar kalau guru-guru yang tegas itu, guru yang ketika guru itu memaksa siswa mengerjakan sesuatu harus ikut taat sama gurunya gitu ya, kalau enggak nanti kena hukuman dan sebagainya. Ini menempatkan guru pada situasi bahwa siswa tidak akan menyukainya. Tetapi sebenarnya tidak semua siswa itu alergi dengan guru yang tegas. Maksudnya begini, mereka yang cenderung taat pada aturan biasanya bisa menerima guru tersebut selama masih dalam batas yang wajar. Jadi siswa-siswa yang memang dapat diatur, siswa yang taat aturan, siswa yang bertanggung jawab, rata-rata mereka tidak alergi dengan guru yang tegas. Ya, berarti konsekuensinya si siswa yang mohon maaf bandel gitu ya, sorry nakal gitu, yang sering memberontak biasanya adalah jenis jenis kelompok siswa gitu ya, yang tidak menyukai guru-guru yang tegas tadi. Ini menjadi satu fakta yang kita tidak bisa. Saat ini di forum sedang ada semacam forum eksebisi begitu terkait dengan tato. Kalau ada yang mau tato juga boleh. Jadi ini beberapa karya-karya orang. Saya sih tidak terlalu suka dengan tato, tapi itu selera orang masing-masing gitu ya. Mengulur layang-layang itu ibarat melepaskan siswa untuk melakukan apa yang dimauinya, atau memberikan suatu kebebasan untuk mengerjakan hal-hal sesuai dengan situasi-situasi yang ada dan situasi yang dihadapi. Dan hal ini dilakukan saat situasi itu tidak genting. Tidak genting dalam arti masih ada celah untuk diselamatkan di kemudian hari. Masih ada celah untuk ditolong. Kalau misalnya tadi saya katakan kalau tidak dipaksa nanti bisa fatal gitu ya. Kemudian mesti milih kapan sih situasinya ini fatal, kapan sih situasi ini tidak fatal gitu. Nah, ini yang perlu hikmat, perlu pengalaman, perlu feeling untuk tahu membedakan kapan narik, kapan melepas. Nah, ketika guru itu memutuskan untuk melepas gitu ya, siswa mengerjakan apa yang diingininya dan tidak berpikir fatal tentunya, maka itu seperti mengulur layang-layang tadi. Saat layang-layang itu diulur, dilepas benangnya, tidak dipegang gitu, maka dia akan bergerak sesuai dengan arah anginnya, bergerak ke kiri ke kanan sesuai dengan arah anginnya. Cuma kalau misalnya ujungnya itu terbalik, dia pasti akan ke bawah gitu ya. Itu kebebasan yang diberikan oleh pemain layang ini kepada layang-layangnya, sama dengan dengan siswa. Analoginya seperti itu. Sehingga ketika mengulur layang-layang, ketika melepas layang-layang itu untuk bergerak bebas, maka guru itu juga membebaskan siswa untuk mengerjakan apa yang diingininya, selama tidak genting, selama tidak berakibat fatal dan dapat diselamatkan di masa-masa yang akan datang misalnya. Dan ini menjadi bagian yang dapat dipakai oleh teman-teman guru untuk melatih siswa bertanggung jawab untuk hal yang dia kerjakan. Jangan sampai begini, dilepas gitu ya, siswa maunya begini gitu ya, dilihat oke, ini tidak berakibat fatal, dilepas, ketika kejadiannya ternyata hasilnya buruk, siswanya marah, loh kok begini gitu. Nah ini menunjukkan apa ya, model-model ketidakbertanggungjawaban tadi yang mesti diperbaiki. Dan seharusnya ketika sudah dilatih dari kecil, maka ketika besar menjadi seorang mahasiswa, mereka akan tumbuh menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Apakah itu berarti tanggung jawab guru SD lebih besar? Menurut saya enggak juga. Setiap level pendidikan itu punya tanggung jawab masing-masing. Tetapi bukan berarti kalau ada mahasiswa itu tidak bertanggung jawab, misalnya guru SD-nya atau guru SMP-nya atau guru SMA-nya. Setidaknya ada bagian tertentu yang mungkin gitu ya siswa ini tidak kerjakan. Dan ya itu sesuatu yang umum terjadi. Kembali lagi, ide besarnya adalah ketika mengulur layang-layang itu, ketika melepaskan siswa untuk mengerjakan apa yang diinginnya, maka sebenarnya
pendidik ini ingin supaya mereka belajar bertanggung jawab, belajar mengerjakan apa yang dimauinya dan mengambil tanggung jawab jika terjadi sebuah kesalahan misalnya. Guru-guru yang kalem itu cenderung disukai siswanya karena dianggap baik, lembut gitu ya, mengasihi, apa ya, perhatian, kira-kira demikian. Dalam bahasa yang lebih vulgar lagi, guru kalem itu disukai gitu ya karena ada tendensi bahwa guru ini itu guru yang lemah, guru yang tidak berani kepada siswa, guru yang tidak punya ketegasan sehingga dapat dipermainkan dan sebagainya. Tetapi ya itu masalah persepsi gitu ya, sehingga ketika persepsi orang itu ditempatkan pada posisi yang tepat, maka sebenarnya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik. Dan tidak ada seorang pun guru yang mau dianggap sebagai guru yang lemah, sebagai guru yang bisa dipermainkan siswanya, sebagai guru yang dapat diatur siswanya, sebagai guru yang takut kepada siswanya. Tapi gitu ya, ada sisi lain yang kita mesti perhatikan. Misalnya guru yang kalem ini bisa dianggap menjadi penyebab siswa itu jadi kurang ajar karena kurang didisiplin, karena kurang diberikan ketegasan, karena sering diberikan kebebasan, karena ya banyak hal gitu ya. Jadi siswa yang berulah, siswa yang kurang ajar itu beberapa orang gitu ya menuduh bahwa ya karena gurunya itu kurang tegas, ya karena gurunya itu tidak berani pada siswanya seperti itu. Ini dilema yang pernah saya angkat, guru yang tidak tegas ini gitu ya. Nanti cek videonya, guru yang tidak tegas itu katanya melahirkan siswa yang kurang ajar seperti itu. Jadi ketika guru ini guru yang tegas, dia dibenci. Ketika gurunya itu kalem gitu ya, kadang-kadang bukan disukai, tapi malah menjadi bahan tuduhan bahwa ya karena kamu lemah sih, karena kamu lembek sih, maka saya jadi kurang ajar. Ini dilema yang sering dihadapi oleh teman-teman guru. Selalu pertanyaan menarik gitu ya, antara dua hal, tegas, kalem gitu ya. Kapan narik, kapan ngulurnya gitu ya. Terus pertanyaannya kan begini, bagaimana tahunya? Bagaimana saya tahu kapan saya mesti narik, kapan saya mesti ngulur gitu. Dan ini yang saya sampaikan, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya ditempatkan pada situasi secara khusus untuk belajar, seperti orang belajar bermain layang-layang. Tahu kapan narik, tahu kapan ini ngulur layang-layangnya itu. Ini masih belajar. Dan menurut saya gitu ya, agak sulit memberikan panduan yang mutlak, yang kalau dalam bahasa Belanda panduan yang saklek gitu ya. Mau di Belanda sih enggak. Tapi tidak mudah memberikan panduan yang saklek tadi gitu ya, karena situasinya itu belum tentu sama. Ada terlalu banyak variasi situasi yang sangat sulit untuk digambarkan. Dan ketika ada banyak variasi ini, kemudian ada panduannya, nanti muncul istilah kalau dalam bahasa programan if then, jika maka, jika begini maka begitu. Nah ini menjadi bagian yang sangat sulit untuk dibuat aturan. Oleh karena itu, guru-guru yang masih muda ini perlu diberi ruang untuk eksplorasi, perlu diberi ruang untuk mencoba gitu ya, dan perlu diberi ruang untuk membuat kesalahan dan tidak dikritisi, tidak dimarahi, tidak dihujat, tidak dibenci, tidak dijauhi, tapi diberikan contoh, diberikan bimbingan supaya mereka bisa berkembang, bisa belajar bagaimana membedakan situasi, kapan menarik, kapan mengulur tadi. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh teman-teman guru yang masih muda tadi. Dan videonya sudah tayang gitu, Anda bisa cek gitu ya, Anda bisa lihat seperti apa sih tantangan teman-teman guru muda ini ketika mereka ada di lapangan. Dan itu seharusnya bisa dijadikan ajang buat masyarakat, buat sekolah untuk menolong guru muda ini bangkit menjadi guru yang makin profesional tadi. Teman-teman guru yang masih muda itu mereka perlu waktu gitu ya untuk bermain layang-layang mereka.
terutama ketika menghadapi berbagai variasi angin yang ada. Saya harap ilustrasi layang-layang, angin menarik, mengulur ini menolong Anda untuk bisa memahami situasi yang ingin saya sampaikan, dilema-dilema yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang membuat guru itu sulit untuk memilih dan sebagainya. Dan ada yang perlu waktu cukup lama untuk belajar. Ya, setiap orang itu berbeda gitu ya. Ada waktu singkat untuk belajar, sehingga ini seharusnya memberikan ruang kepada mereka secara bebas untuk bisa mengeksplorasi, untuk bisa belajar, bertumbuh, berkembang gitu ya. Dan pada titik tertentu gitu ya, mereka akan menjadi guru yang sangat sangat profesional dalam mengerjakan tugasnya. Saya sangat yakin bagian ini tidak pernah diajarkan ketika mereka kuliah di budi pendidikan. Apalagi yang tidak pernah budi pendidikan pasti tidak pernah dapat kira-kira demikian. Tetapi menarik mengulur ini menjadi bagian seni yang mesti dipelajari teman-teman guru, terutama guru-guru muda. Guru-guru yang sudah tua, kok gak enak ya, senior gitu ya, sudah punya pengalaman. Mereka juga dulu awalnya adalah guru muda yang masih meniti karir gitu ya, dan mereka diberikan kesempatan untuk berkembang oleh kepala sekolahnya, oleh rekan guru yang lebih senior misalnya, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi guru yang sekarang ini bisa jadi guru yang berpengalaman gitu ya. Jadi buat teman-teman guru yang sekarang ini adalah guru yang senior, kadang gemes gitu ya sama guru muda, mungkin Anda perlu ingat di masa lalu ketika Anda jadi guru yang muda, sehingga Anda itu juga digemesi sama guru senior Anda ketika Anda sedang belajar, sedang mengembangkan diri, sedang berproses untuk menjadi guru yang berhikmat, punya feeling untuk tahu kapan narik, kapan ngulur. Jadi mengapa sih kita tidak memberikan kesempatan kepada guru-guru muda untuk berkembang menjadi guru yang lebih baik, jadi guru yang lebih senior, sehingga dilema antara narik dan ngulur tadi itu tidak mereka hadapi menjadi sebuah tekanan sangat berat gitu ya, karena mereka sudah punya pengalaman untuk belajar, mereka mendapatkan ruang untuk belajar. Bukankah guru menjadi pribadi yang menginspirasi siswa ketika mereka juga tidak pernah berhenti belajar? Semoga teman-teman guru yang masih muda semangat ya. Anda tidak perlu merasa kecil hati untuk menghadapi situasi ini. Semua guru yang masih muda, yang baru mengawali karirnya, pasti mengalami situasi yang sama. Masalahnya adalah apakah Anda mendapatkan ruang untuk belajar atau tidak. Buat guru-guru senior, Anda mesti memberikan ruang buat guru-guru muda untuk berkembang, untuk belajar, untuk punya feeling seperti bermain layang-layang tadi. Buat masyarakat, buat orang tua, mari kita dukung teman guru muda ini untuk menjadi pribadi, menjadi guru yang berpengalaman, yang kelak dalam 5-10 tahun ke depan menjadi guru-guru yang dapat diandalkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini dari forum sebuah gedung yang perpustakaan, area belajar, area bermain buat anak-anak. Kita akhiri materi hari ini dan kita jumpa lagi di materi yang berbeda, tempat yang berbeda. Sampai jumpa.